Kita ulang selanjutnya, wasani wal arbauna babun fil iktisodi fin nafaqati wa tahrimi aklil mal bil batil ya. Yang ke-42 adalah bab mengenai ekonomi ya, perekonomian ya, yang menyangkut harta benda, uang dan harta benda ya. Finapakoti mengenai nafkah ya. Nafkah, siapa yang wajib mencari nafkah, apakah laki-laki atau perempuan ya. Wa tahrimi aklil mal bil batil, dan haram memakan harta benda dengan cara batil ya, sampai-sampai dibawa kepada mahkamah atau pengadilan ya, untuk memakan harta benda orang dengan cara batil ya. Naudzubillah, dia bayar dia bayar pengacara, dia bayar lawyer ya. Ini banyak kita jumpa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ya, terutama kalau menyangkut pembebasan tanah ya. Naudzubillah ya, kadang-kadang berlaku kezaliman, memakan harta benda orang lain dengan cara batil ya. Silakanlah, nanti kamu akan mati, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memakan harta benda orang lain dengan cara batil. Taubatnya sangat susah ya, mengembalikan hartanya ya, memohon maaf kepadanya ya, orang yang dizalimi. Sangat-sangat susah ya. Kalau orangnya tidak memaafkan, Masya Allah ya, sampai mati, naudzubillah ya. Wa thalithu wal arbauna babun fil khithi ala tarkil gili wal hasad. Wasalitu wal arbauna, bab yang ke-43, bab mengenai pilkisi ala tarkil gili wal hasdi ya. Ini bab membahas tentang meninggalkan perkara permusuhan, benci ya, permusuhan atau kebencian, dan hasad, dengki ya. Ini juga diatur di dalam Islam ya, karena menyangkut keimanan. Benci atau musuh ya, tak boleh dalam Islam kita ini membuat musuh ya. Dan dengki ini sangat-sangat dilarang ya. Warabi'u wal arbauna, bab yang ke-44, babun fitahrimi i'radin nasi wa ma yalzamu min tarkir fiha ya. Bab yang ke-44 adalah bab mengenai haramnya ya, memisahkan suami istri ya. Ini memisahkan perkawinan suami istri ya, persaudaraan adik beradik gitu ya. Wa ma yalzamu min tarkir fiha, dan perkara-perkara yang wajib ya, perkara-perkara yang wajib untuk ditinggalkan ya, karena senang melihat orang berpisah ya. Naudzubillah, ini perbuatan syaitan ya. Sihir yang pertama kali diajarkan syaitan kepada manusia adalah supaya suami istri bercerai. Perbuatan perceraian ini adalah perbuatan halal, tapi sangat dibenci oleh Allah ya. Rasulullah SAW telah bersabda, abghadul halal at-tolak ya. Abghadul halal illallah, abghadul halal indallah ya. Barang halal yang sangat dibenci di sisi Allah adalah at-tolak ya. Talak, bercerai. Jadi syaitan mengajarkan manusia supaya membuat suami istri bercerai ini dengan sihir ya. Naudzubillah. Haram membuat suami istri bercerai ya. Ini banyak terjadi di masyarakat ya, dengan perbuatan-perbuatan haram, sihir ya. Tidak suka dengan orang lain, dia sihir orang lain ya. Minta bomo supaya sihir, naudzubillah ya. Ini haram, sangat-sangat dilarang.
Ini juga dibincang ya dalam bab keimanan ya, cabang merupakan salah satu cabang iman ya, cabang yang ke-44 ya. Haram memalingkan atau memisahkan suami istri atau orang ya, adik-beradik bercerai-berai ya. Wal khamisu wal arbauna babun fi ikhlasil amal lillahi wa tahrimi riya ya. Bab yang ke-45 adalah bab mengenai ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas lillahi taala ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Dan tidaklah mereka diperintah ya kecuali untuk wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, kecuali beribadah, beramal soleh ya, beribadah kepada Allah dengan cara ikhlas ya. Ikhlas lillahi wa tahrimi riya, dan haramnya riya ya. Riya ini banyak, tidak hanya di dalam sholat ya, ibadah-ibadah yang lain seperti sodakoh ya, kurban juga kadang-kadang ada perasaan riya ya, naudzubillah ya. Haram riya ini ya. Balasan orang-orang riya terutama yang sholat adalah asfalin nar, annar paling bawah ya, aspal. Wasadisu wal arbauna babun fis sururi bil hasanah wal ihtimami bis sayyi'ah ya. Bab yang ke-46 adalah bab mengenai senang dengan perkara-perkara kebaikan ya, tetapi sedih dengan perkara-perkara buruk ya. Kebaikan ini ada perkara-perkara ma'ruf ya, amrul bil ma'ruf, menyuruh orang kepada kebaikan, berbuat baik. Tapi sedih apabila berbuat keburukan, maksiat, kezaliman, kemungkaran ya. Sedih ya, segera bertobat ya. Jadi ini salah satu tanda keimanan ya, salah satu cabang iman, bahwa seseorang akan gembira dengan perbuatan-perbuatan baik dan sangat sedih dengan perbuatan-perbuatan buruk. Wasabiu wal arbauna ya. Selanjutnya ke-47 babun ya, fi mu'alajati kulli dambin bitaubati minhu. Bab yang ke-47 adalah bab mengenai mu'alajati kulli dambin ya. Artinya bab mengenai merasa salah dengan dosa ya. Jadi kalau seorang melakukan dosa, segera bertobat ya. Bertobat dari dosa. Jangan tunggu-tunggu nanti, tunggu sampai mau mati ya, bertobat. Naudzubillah ya. Apalagi tobat dari dosa menganiaya orang lain ya, menzalimi orang lain. Naudzubillah ya. Susah tobatnya. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ya, salah satu cara bertaubat ya adalah meminta maaf kepada orang yang kita berbuat zalim atau menganiaya. Kalau kita mengambil hartanya, kembalikan hartanya ya. Memohon maaf, meminta maaf kepada manusia ini bukan barang mudah ya. Tapi kalau kepada Allah, Allah Maha Pemaaf, Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau manusia sangat-sangat susah ya, tidak mudah. Syukur-syukur kalau orangnya memaafkan. Apalagi kalau sampai terjadi pembunuhan ya, tidaklah mudah. Berhati-hatilah dengan dosa kepada Bani Adam. Jadi mengatasi setiap dosa dengan taubat ya. Taubat, ada syarat-syarat taubat. Wathaminu wal arbauna yang ke-48 babun fil korobin wal ibanah an maknaha wa gordiha ya. Bab yang ke-48 ini bab mengenai kurban ya. Kurban apalagi menyembelih hewan lah ya,
dan penjelasan mengenai makna-makna kurban ya, waqdiyah dan tujuannya, termasuk di dalamnya nanti kurban, akikah ya. Watasi wal bauna yang ke-49 babun fi taati ulil amri bi fuduliha, bab tentang taat kepada ulil amri wa bi fuduliha dengan keutamaan-keutamaannya. Ulil amri ya, ulil amri minkum ya. Ulil amri minkum minal mu'minin ya, bukan ulil amri ghairil mu'minin ya. Jadi ulil amri yang beriman kepada Allah ya. Makanya wajib bagi setiap muslim mukmin, kalau ada memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang muslim dan mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu implementasi keimanan adalah taat kepada ulil amri ya. Berhati-hati ya, jangan anggap sepele ya, jangan anggap ringan ya, mengenai masalah memilih ya, dalam pemilihan raya atau pemilihan umum ya. Gunakanlah hak pilih tersebut dengan baik dan betul, karena termasuk nanti adalah menyangkut dalam keimanan, karena kita memilih pemimpin ulil amri yang mengurus urusan-urusan kita ya. Pilihlah yang mukmin ya, yang jujur, yang taat kepada Allah. Ini menyangkut keimanan. Wal khamsuna babun fi tamassuk bima lahil jamaah. Selanjutnya ya, yang ke-50 adalah bab mengenai tamassuk bima lahil jamaah, berpegang teguh dengan apa-apa yang jamaah umat Islam berpegang teguh kepadanya, atasnya ya. Jadi ikutlah ahlu sunnah wal jamaah ya. Ini menyangkut keimanan ya, tamasuk bima lahil jamaah, berpegang teguh kepada perkara-perkara yang jamaah umat Islam berpegang teguh atasnya ya. Ahlussunnah wal jamaah mengikut sunnah Rasulullah, mengikut Al-Quran, as-sunnah. As-sunnah ini sunnah Rasulullah dan jamaah umat Islam ya. Ini termasuk keimanan ya, bukan main-main al-jamaah nih. Ramai orang Islam ni tak faham dengan jamaah ni. Kita kena belajar ya. Wal khadi wal khamsuna babun fil hukmi bainan nas wa ma yatashabu fi minal kalam. Selanjutnya bab ke-51 adalah bab mengenai hukum di antara manusia ya. Ya, menghukum apa? Berhukumlah di antara manusia, hukum dengan adil ya. Jangan pilih tebu ya. Berlakulah adil ya. Dalam Al-Quran ada ayatnya ya. Sekalipun dia ayah, sekalipun dia ibu bapa, kaum kerabat, berlakulah adil ya. Kalau salah ya salah, jangan salah dilindungi ya. Tegakkan keadilan. Kalau tidak ditegakkan keadilan, nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam pengadilan Allah, mahkamah Allah nanti di padang mahsyar. Takut ya, bukan barang mudah ya. Kalau sudah sampai pada mahsyar ya. Selagi masih di dunia, bertobatlah, berlaku adillah ya. Wa ma yatashabu fi minal kalam, dan perkara-perkara yang berbangkit ya, perkara-perkara mengenai hukum-hukum ya, memberlakukan hukum di antara manusia ya, akan dibahas dalam bab ini ya. Wa tsani wal khamsuna babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bab yang ke-52 adalah bab mengenai al-amri bil ma'ruf ya. Menyuruh orang dengan kebaikan, wan nahyi anil munkar, dan melarang orang dari kemungkaran. Ini satu package ya, satu paket kalau bahasa Indonesia ya. Dia tidak bisa dipisahkan antara amrun bil ma'ruf dan nahyun anil munkar ya. Jangan hanya menyuruh orang berbuat baik, ketika orang berbuat kemungkaran, kejahilan, kemaksiatan, diam saja ya. Naudzubillah. Minimal kita membenci. Kalau kita tidak ada kekuasaan, tidak ada mampu untuk
menasihati dengan perkataan-perkataan dan nasihat. Ya. Karena ada urutannya ya. Ini adalah perintah Rasulullah SAW ya. Wa idza ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi ya. Apabila seorang kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dia ya, cegahlah dia dengan tangan, dengan power, dengan kekuasaan ya. Ini yang dilakukan oleh para rasul ya. Nahyun anil munkar ya, sampai nyawa pun terancam ya. Kita lihatlah sejarah-sejarah para rasul ya. Bukan hanya amru bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, tapi nahyu anil munkar. Ini satu paket, menyuruh berbuat kebaikan. Ubudullaha wala tusyriku billah ya. Beribadahlah kepada Allah, la ilaha illallah, tapi jangan melakukan kemusyrikan, jangan melakukan perzinahan, jangan melakukan kezaliman, jangan melakukan pembunuhan. Mari kita lihat kisah para rasul ya. Bagaimana para rasul menegakkan amal bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Ini wajib ya bagi setiap mukmin, kulli mukminin, kulli muslimin wal mukmin. Wajib bagi seorang muslim dan mukmin. Jangan berleha-leha ya, enjoy saja melihat kemungkaran. Kita takut akan terjadi bala atau laknat dari Allah ya. Sebagaimana kaum Bani Israel ya, dilaknat oleh Allah karena tidak melaksanakan nahyu anil munkar. Bisa dilihatlah dalam Al-Quran ada kisahnya. Wasalithu wal khamsuna, bab yang ke-53, babun fita'awuni alal birri wa taqwa ya, wa nasrul madlum wa iqatsatil lihafan. Bab yang ke-53 adalah bab mengenai